Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen subscriber dari channel Pemuda Gaul Nusantara dan juga dari channel Paduan Gaul. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, dan dimana lama kita tidak berjumpa karena saya sendiri secara pribadi itu ada beberapa hal yang harus saya laksanakan dan juga memang menyita waktu untuk menemani para pemirsa semuanya. Dan sempat kemarin diulas oleh Mbak Yasin itu. Dan alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak atas segala support, dukungan maupun saran kritik yang membangunnya. Semoga semakin hari dari tim YouTube channel Paduan Gaul dan juga channel Pemuda Gaul Nusantara pun nantinya pun ya akan bertambah baik dan juga akan lebih membawa manfaat, dan juga semoga saja dari manfaat itu akan dirasakan kepada pribadi-pribadi kita maupun keluarga-keluarga kita khususnya, dan lebih-lebih pun akan menjadi wujud rasa syukur kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga di musim-musim ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga kebaikan. Karena kondisi alam ataupun kondisi-kondisi lingkungan di wilayah wabil khusus Nusantara ya terjadi banyak hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Tetap jaga diri baik-baik dan juga tetap semangat dalam beribadah. Sedikit di kesempatan ini, dimana saya melihat dimana ada sebuah hal yang saat ini sedang dikerjakan oleh seseorang elit global, dimana elit global ini berinisial BG, dimana salah satu sosok manusia kategori juga yang memiliki kekayaan ya hampir menjadi orang yang terkaya, di mana sosok ini itu sedang saat ini menguji coba daripada sebuah resep atau dikatakan oleh di dunia medis itu vaksin, di mana salah satunya sedang diuji dan bekerja sama di Nusantara. Semakin hari perkembangan secara medis, ilmu pengobatan baik itu obat-obatan, semakin hari itu semakin bervariatif dan juga semakin baik menurut pandangan akal manusia kita, dimana ketika penyakit A, B, C itu udah ada solusinya, dan juga hal itu akan mempermudah kita sebagai seorang manusia ketika kita mengalami hal-hal daripada sakit-sakit yang kita alami. Namun satu hal yang menjadi pengingat kita, dimana fase-fase ini benarkah dari vaksin ataupun obat yang saat ini sedang diuji coba ini benar-benar suatu produk yang baik secara jasmani maupun secara rohani manusia, ataukah daripada hal ini ada konspirasi di baliknya, dan dimana hal ini nantinya mungkin akan cenderung membuat manusia merasa mudah terkena penyakit atau justru akan semakin sehat begitu. Dan apakah dengan adanya kecanggihan daripada produk farmasi ini itu lebih meningkatkan daya iman kita kepada Allah atau nanti justru sebaliknya? Maka dari itu kami dari tim YouTube channel Pemuda Gaul Nusantara dan juga channel Pemuda Gaul, kita akan menguaknya adakah konspirasi global yang dimana berkaitan di fase ini. Mungkin daripada manusia-manusia nanti efeknya seperti apa ketika sudah banyak diberikan daripada vaksin atau obat daripada yang saat ini sedang diuji. Dan beberapa fakta lapangan itu sudah membuktikan di negara-negara lain yang sudah diuji coba, dimana kalau melihat kenyataan seperti itu. Dan juga semoga dari konten ini
lebih-lebih dari kami pribadi nantinya selalu mengingatkan pada diri kami untuk selalu taat pada Allah, dan juga semoga saja kita pun terhindar daripada hal-hal yang buruk ataupun nasib-nasib buruk kepada kita atau keluarga kita begitu. Dan semoga saja ketika kita mengalami kesakitan-kesakitan, solusi itu nantinya pun akan diberikan oleh Allah dengan jalan yang terbaik. Dan kita pun nantinya semoga saja selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami sampaikan. Karena penimbang daripada kenyataan di fase ini yaitu di mana ketika melihat fenomena demi fenomena, baik itu sisi manusiawi, sisi hakikat, dan juga hal-hal yang mungkin tidak kita pahami, itu sangatlah besar. Dan semoga jeli semuanya melihat satu penimbangan ini dari masalah ini lebih-lebih membawa kita ke arah yang baik. Itu saja yang kami sampaikan. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator teman saya yang sudah menjadi bapak, yaitu Mas Hamid. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Tipis. Kita jarang tampil. Saya sendiri kemarin kan ya sempat lama nggak muncul karena memang ada kegiatan yang harus kita selesaikan. Di antaranya itu secara pribadi maupun lebih-lebih nantinya pun ya membawa hal positif bagi kita semuanya begitu ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Tipis. Baik ya. Sehat. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini kita memang di suasana baru, di mana kita semoga saja selalu diizinkan untuk memperbaharui hal-hal yang lebih positif. Nah, suasana semakin positif dan juga dampaknya tambah positif itu ya tambah meluas. Itu saja. Benar Mas. Nah, salam-salam enggak? Cukup. Persiapan ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersihkan semua kata-katanya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Allah. Tidak ada penyusup, tidak ada pengganggu, hanya makhluk gaib yang saya maksud. Nanti yang masuk dan full totalitas menguasai ragam media. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta salah satu makhluk gaib yang benar-benar tahu tentang dampak daripada adanya suatu vaksin yang saat ini sedang diuji coba wabil khusus di Nusantara. Salah satu makhluk gaib yang tahu dan benar-benar tahu dan yang bekerja dan bisa bercerita mengenai daripada hakikat sebenarnya daripada vaksin kepada manusia. Salah satu makhluk gaib yang asli, saya minta tarikan saya. Dimasukkan ragam mediator Allah. Semakin full menguasai ragam mediator ini, semakin totalitas menguasai ragam mediator ini. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Totalitas menguasai ragam mediator ini, tidak ada pendompleng dari manapun. Tidak ada pendomplengnya, semakin totalitas menguasai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Allah. Dari makhluk apapun semakin menguasai totalitas. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Semakin totalitas. Sallallahu ala Muhammad.
Kuasai Raga Media itu full. Tidak ada selain kamu. Menguasai juga penyusup atau pengaku-ngaku atau penipu otomatis dihancurkan. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Kita suaranya tersambung. Kita suaranya tersambung dengan jasad mediator. Sambung juga dengan semua dikuasai full Allah. Allah. Bisa berbicara bahasa manusia. Terserah menggunakan bahasa apa, wabil khusus menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa manusia yang bisa dimengerti oleh manusia. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Kamu bahasa apa? Iya, kamu bergerak-gerak. Siapa kamu? Saya manusia. Kamu bahasa apa? Jujur katakan. Ada apa manggil kami ke sini? Saya itu nggak manggil siapa-siapa, hanya memanggil makhluk gaib yang bekerja salah satunya atau yang benar-benar tahu di mana saat ini itu sedang ada kegiatan kemajuan dari teknologi farmasi dunia, yaitu diantaranya menciptakan sebuah obat yang berkaitan dengan penyakit yang dialami oleh manusia. Penyakit itu penyakit dalam, penyakit TBC. Kok kamu kesini? Kamu siapa? Sebagai makhluk gaib. Jujur. Jujur. Saya siluman. Siluman. Siluman apa siluman? Siluman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang makhluk gaib ini bohong, saya minta dibakar. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Saya minta. Allah. Kalau kamu bohong, dengan senjata ini otomatis langsung memotong-motong bahkan menghancurkan tubuhmu. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Saya memang siluman. Kamu siluman. Kenapa kok yang hadir siluman? Jujur. Kamu dari mana? Asal-usulnya bagaimana ceritanya kok kamu datang ke sini tanpa permisi? Kamu yang memanggilnya. Terus? Saya juga tidak sudi datang ke tempat ini. Jika tidak dari golongan cahaya, melempar kami ke dalam manusia ini. Energimu tuh udah full. Kuasa jasad itu buat nyaman sementara. Jadi tidak ngefek apapun ke dalam jasad mediator. Tidak bisa diserang. Tidak bisa diserang siapapun atau diganggu apapun dari orang-orang manapun juga terlapisi. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa tujuan kamu memanggil kami ke sini? Tujuan saya itu ya satu. Saya mau tahu sebenarnya obat-obat yang saat ini sangat diperbaharui oleh dunia kesehatan manusia. Itu sebenarnya ada maksud dibaliknya kah? Atau benar-benar itu murni pure untuk manusia sejujurnya? Ingat. Apa pangkat kamu bertanya seperti itu? Pangkat saya nggak punya pangkat apa-apa. Itu semua yang kamu tanyakan adalah rahasia. Rahasia itu? Duh. Tidak ada orang yang boleh tahu. Kenapa? Yang boleh tahu itu hanya memiliki pangkat-pangkat kekayaan yang besar gitu. Yang membuat. Terus, ya udah kamu di sini ya di BAP sekalian. Tak kunci semua hingga kamu benar-benar menjawab dengan jujur. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Sallallahu alaihi. Setelah dikunci, kalau kamu tidak mau menjawab, saya minta dibakar. Sallallahu alaihi Muhammad.
Sallallahu ala Muhammad. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Saya minta lepas. Allah. Lepas. Kembali seperti semula. Sallallahu ala Muhammad. Kamu sebagai apa atau sebenarnya siluman? Saya tidak sebagai apa-apa. Dan kamu siapa? Siluman dari mana? Pohon pisang? Saya siluman dari sebuah tempat. Kuburan? Bukan kuburan? Yang didatangi manusia-manusia. Untuk meminta kesembuhan kepada manusia pintar yang ada di suatu tempat itu. Oh, rumah sehat itu. Bagi orang sakit, tempat orang-orang sakit. Ya. Loh, kok bisa kamu datang ke sini tadi? Saya sudah bilang awal tadi. Oh iya, saya lupa. Iya. Udah gini. Terus dibalik vaksin, yang dibuat oleh manusia, elit global itu sebenarnya kenapa kok berisikan dari bangsa gaib seperti kamu? Dan adakah maksud tujuan kepada manusia yang lain? Dan mungkin merugikan banyak manusia nantinya? Katakan dengan jujur. Ya, itu ada. Untuk merongrong apa yang ada di dalam tubuh manusia. Yang bisa dijamah manusia, ataupun yang tidak bisa dijamah manusia. Dan mungkin diantaranya apakah salah satunya itu digunakan untuk mengendalikan manusia yang lainnya dan memperkecil populasi manusia di dunia ini hingga sedikit begitu, dikurangi. Itu sudah saya jawab dengan jawaban yang kedua saya tadi. Merongrong tubuh manusia, kan begitu? Ya. Loh, itu vaksin obat kok malah merongrong tubuh manusia, gimana ceritanya? Katanya itu menurut kamu manusia itu obat. Terus? Tetapi manusia tidak tahu yang bekerja di obat itu apa. Bukankah yang bekerja pada obat itu golongan yang baik karena bisa menyembuhkan manusia daripada penyakit-penyakitnya? Seperti saya yang bekerja. Na'udzubillahimindzalik. Oke. Lagi ini ingin saya tanyakan kepada kamu. Ya udah, berlaga apapun lah boleh. Gayamu tunjukkanlah yang paling menyeramkan gitu loh. Coba saja. Kenapa? Kamu melihat dari jasad yang saya tempati saja. Ya udah, nanti kapan-kapan ya dilihat langsung gitu. Ya. Jika kamu ingin tahu wujud kami terus yang ada di dalam air itu, bagaimana kami cara kerja kami merongrong tubuh manusia, lihatlah itu. Jadi begitu. Terus kami bukan hanya mengoyak jasad manusia yang hanya di luarnya saja, tetapi sampai ke dalam tubuh manusia akan kami koyak semua. Na'udzubillahimindzalik. Terus selain manusia itu nantinya cenderung merasa kesakitan, yang dialami nantinya apa? Apakah juga nyambung kepada ketergantungan manusia kepada sebuah kecanggihan teknologi yang menghasilkan sebuah saripati obat seperti ini kah? Tidak bisa dipungkiri. Manusia nanti banyak yang akan menyembah-nyembah golongan seperti kami yang berwujud seperti obat yang dimasukkan kepada tubuh manusia. Akan tetapi manusia kan banyak yang tidak tahu bahwasanya dari obat itu ternyata yang mengisi golongan bangsa kamu. Saya, kami, dan pasukan-pasukan yang lainnya tidak peduli dengan perkataan apapun manusia yang terucap di dalam ucapannya.
Na'udzubillah. Yang terpenting bagi golongan kami, ketika kami sudah merasuk di dalam tubuh manusia, Terus kami akan bergabung dengan golongan-golongan yang ada di dalam persifatan yang ada di dalam manusia. Persifatan buruk apapun yang ada di dalam jasad manusia, kami akan bergabung dengan pasukan-pasukan itu. Kami akan semakin lebih kuat untuk mengendalikan manusia itu agar tidak kembali kepada jalan yang baik. Jadi sampai titik seperti itu ya. Tapi ini pertanyaan saya mungkin agak mendalam sedikit. Nyatanya di dunia ini banyak juga orang yang beriman yang baik, tapi beberapanya kan terkena ujian penyakit-penyakit. Apakah salah satu wujud daripada golongan kamu nanti juga akan menyasar orang-orang yang beriman juga hingga melemahkan sampai habis iman orang tersebut kah? Kami tidak memandang manusia itu beriman ataupun tidak. Kami bebas. Kami selama diizinkan untuk masuk ke dalam tubuh manusia itu, akan kami masuki semuanya. Akankah manusia itu menang? Akankah manusia itu kalah? Itu bukan urusan kami. Yang bisa mengendalikan semuanya itu bersumber dari di dalam tubuhnya sendiri. Dan itu tidak berlaku buat kami saja. Kejadian-kejadian di dunia ini, apapun di dalam bentuknya, entah itu senang ataupun yang tidak disukai manusia, itu juga manusianya sendiri yang harus mengalahkan atau dikalahkan. Kami. Oke, terus ini saya geser lagi pertanyaan saya kepada sisi nampak manusia. Akan tetapi dari pembuatnya ini kan seseorang yang memang terkenal dengan elit daripada harta kekayaannya. Berarti ini ada konspirasi besar kalau begitu. Memang dari mereka banyak yang tidak tahu dengan penemuan-penemuan mereka. Itu di dalamnya adalah golongan kami yang bekerja. Padahal kalau tetapi di mana mereka bisa menemukan, bisa menciptakan, itu juga salah satu dari bimbingan dari Tuhan kami bertanduk. Na'udzubillahi min dzalik. Di mana Tuhan kami bisa membimbing hingga manusia itu bisa menciptakan suatu, entah itu obat ataupun suatu penemuan yang bisa digunakan untuk manusia banyak. Itu adalah bukti tanda nyata bahwa manusia sudah dikalahkan oleh golongan seperti kami. Sudah diperbudak golongan kami. Terus ini saya ingin bertanya, itu kan udah jelas ternyata ini ada konspirasinya. Terus beberapa negara juga itu mengalami, di mana ketika diuji cobakan kepada anak kecil, itu malah menjadikan anak kecil tersebut cacat, baik secara mental maupun kesehatan. Itu efek-efek yang sangat berbahaya loh. Itu bukan urusan kami. Terus? Itu adalah bukti tanda nyata bahwa jika golongan kami sudah bersatu dengan persifatan-persifatan di dalam manusia itu sendiri, dampak yang dialami manusia itu pasti juga berbeda-beda. Ada yang langsung seperti yang kamu sebutkan. Ada yang dari awal ketika orang itu dimasukkan dari cairan itu bisa sembuh, bisa sehat. Itu adalah awal. Tetapi nanti jika golongan kami sudah kuat menguasai tubuhnya, terutama dari cairan yang kami kerjakan saat ini, akan rusak.
jaringan tubuh dari tenggorokan sampai paru-paru na'udzubillahi min itu akan rusak dan akan menjalar ke semua bagian organ-organ dalam tubuh manusia. Dan walaupun golongan manusia yang bisa mengoyak bagian di dalam tubuh manusia ini yang bisa dilihat, mereka berupaya apapun mengobatinya, pasti tidak akan menemukan jalan untuk mengobatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena golongan kami itu ada yang bisa tidak terlihat, tetapi nyata dirasakan di dalam tubuh manusia. Itu hanya sakit saja. Jika orang mempunyai agama seperti kalian, lihat apa yang akan terjadi. Bukankah banyak sekarang ini orang yang meyakini agama daripada agamanya masing-masing? Kenapa kamu berkata begitu? Apakah nanti daripada yang diyakininya, dari keyakinan orang masing-masing tersebut tidak dihadirkan solusi yang terbaik? Tergantung. Mereka menyerahkan kepada siapa. Jika mereka menyerahkan solusi itu kepada manusia, tidak akan mendapatkan solusi yang terbaik. Terus, jika orang itu menyerahkan selain daripada golongan manusia, tetapi menyerahkan kepada yang sesungguhnya, kemungkinan akan mendapatkan solusinya. Berarti tapi bisa dilihat juga, manusia bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Sang Maha Penguasa. Dilihat dulu manusianya seperti apa. Dilihat dulu manusianya seperti apa. Jadi begitu ya. Oke. Terus ini, di kenyataan ini, kalau kamu tadi sempat menyebutkan bahwasanya diantaranya nanti ya efeknya dari tenggorokan sampai mungkin dari kepala, tenggorokan sampai ke daripada organ-organ dalam manusia. Kalau kamu mengatakan seperti itu, penyakit manusia seperti halnya ketika terkena hujan, masuk angin, atau yang ringan-ringan lah katakan karena mungkin posisi saat ini sedang hujan. Nah, ini saya mewakili para pemirsa. Apakah hal itu nanti salah satu daripada wujud golongan-golonganmu akan mulai bekerja sebelum nanti benar-benar dimasukkan ke tubuh manusia obat-obatan vaksin tersebut? Salah satu caranya seperti itu. Kalau kamu tidak mau berkata, Bismillah. Berkata. Karena fakta lapangan ini pemirsa, di mana kami sendiri banyak dikeluhi oleh penggemar netizen yang dimana ketika terkena air hujan dalam dekade atau beberapa waktu-waktu ini itu terkena penyakit-penyakit ringan, namun ketika diobati dengan obat itu ya sangat sulit, kan gitu. Itu golongan-golongan kami yang menurunkan hujan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan menyebarkan virus-virus untuk menjadi dasar di dalam jasad manusia, agar bisa dimasuki oleh cairan yang di dalamnya golongan kami. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu adalah rancangan agar peristiwa yang dibuat oleh manusia itu terjadi di seluruh pelosok, bukan hanya Nusantara ini saja. Itu adalah rancangan. Karena memang kenyataannya kecanggihan teknologi ini bisa mengendalikan apapun pemirsa, jadi tetap waspada. Terus ini, ketika kamu mengatakan bahwasanya salah satu solusi terbaik itu mengembalikan kepada Sang Maha Penguasa, Sang Maha Pencipta. Nah, kalau kami kan ya Allah Subhanahu wa taala. Di balik keimanan manusia kan banyak manusia yang beriman toh saat ini. Mereka melakukan ibadah kepada Allah. Apakah manusia-manusia beriman yang banyak ini tidak diberi solusi oleh Allah?
melalui ibadah-ibadah mereka, zikir-zikir mereka, atau kegiatan-kegiatan mereka? Orang yang benar beriman pasti akan mendapatkan solusinya. Tetapi manusia yang hanya berkata di lisannya saja bahwa mereka sudah beriman kepada Sang Maha Penguasa, itu sama halnya mereka berbohong dengan dirinya sendiri. Dan ketika salah satu solusi, kalau kami kan alhamdulillah ada bimbingan dari guru kami, di mana salah satunya kami memiliki cairan. Ketika kamu punya cairan obat, ya sudah, saya juga punya obat. Saripati, kita punya saripati. Apa yang Anda lihat tentang barang yang saya pegang ini? Katakan dengan jujur. Apakah daripada bangsa kamu tidak bisa dihancurkan? Dan apakah tidak bisa dengan cara metode zikir? Ya mungkin banyak juga dilakukan kalangan manusia zikirnya. Karena kamu mengatakan orang banyak berzikir secara lisannya saja tapi hatinya kosong. Tapi banyak manusia ketika ditanya, itu mereka juga mengatakan hatinya berzikir, detak jantungnya berzikir, semua berzikir. Apa kurangnya? Banyak manusia mengatakan begitu. Zikir. Mereka berkata mereka sudah berzikir. Ada yang bisa merasakan manfaat dari zikir itu. Dan justru sebaliknya. Zikir itu akan menjadi pusaran energi yang bisa membuat manusia itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Sampai ke titik itu juga ternyata. Zikir, walaupun zikir itu berupa titik yang sangat kecil, tetapi jika zikir itu tersambung, ada sambungan, itu akan bermakna di dalam tubuh manusianya. Dan walaupun manusia berzikir ratusan kali, jutaan kali, miliaran kali, setiap hari, jika mereka melakukan asal-asalan, tidak ada sambungan energinya, itu sama halnya mereka menarik pusaran di dalam dirinya untuk menarik seperti golongan kami masuk dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi gak dapat manfaat apa-apa begitu. Dan untuk cairan itu, kenapa? Ada kekuatan yang berbeda dengan golongan kami. Saya mengakuinya. Kamu mengakuinya lah. Ini pemirsa yang punya mata batin, kalau mau cross check di cross check. Jangan cross checknya ke saya, jangan, karena saya manusia biasa, masih penuh dengan dosa. Akhir ini coba nanti di cross check yang punya mata batin, konfirmasi, kan nggak apa-apa. Kita santai, slow. Kita nggak bermaksud atau berniat buruk begitu. Apalagi yang ingin kamu tanyakan? Dan ini ternyata bagian daripada skenario dari tuan-tuanmu iblis besar. Dimulai rancangan-rancangan ini. Oke, sangat jelas. Konspirasi global itu selesainya itu bisa dikalahkan oleh kalangan manusia. Semua manusia bisa mengalahkan, atau mungkin nanti Allah akan menunjukkan kuasanya lewat hal-hal tertentu. Tidak bisa jika kamu mengatakan
semua manusia bisa mengalahkan. Mungkin mendemonya kan itu dikumpulkan semua di dunia manusia, dikumpulkan jadi satu untuk didemo di sana. Siapa yang akan menjadi teman kami jika semuanya bisa mengalahkan kami? Siapa nanti yang akan menjadi teman kami? Jadi begitu ya. Oke, nyambung, masuk akal sekali. Oke, ini pemirsa lebih bijak, waspada, lebih hati-hati. Oke, terima kasih banyak atas sedikit infonya. Saya pun ya tidak langsung percaya totalitas begitu saja, karena kamu juga makhluk gaib dan kalanya kamu berbohong, kan gitu. Saya tetap percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya saja pada kami. Nah, buat apa toh? Kami akan memberikan semua informasi, bahkan lebih dari informasi akan kami berikan. Wih, kan ada berita banyak sekarang ini. Dah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta dikunci. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Gimana? Terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu. Semakin melepas ya semakin terkunci erat. Semakin melepas semakin terkunci erat. Semakin melepas ya semakin terkunci erat. Bukan sembarang kunci. Bukan kunci Inggris. Bukan kunci rumah, bukan kunci motor ini, bukan asal-asal kunci. Tidak ada yang tertinggal di raga mediator ini dan semua efek kotoran racun dan seluruhnya itu terkunci. Allah. Semua dikeluarkan, sadarkan kembali seperti semula. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Sehat mas? Sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya dialog kami di kesempatan kali ini. Dan perlu dipahami, jangan langsung dijustis kepercayaannya, jangan, tapi ambil sisi positifnya, lebih bijaksana lagi menyikapi sesuatunya, dimana ketika hal itu berhubungan dengan keyakinan maupun keimanan yang ada pada kita. Dimana diantaranya ketika kita mengatakan beriman pada Allah, tapi kita tidak meminta solusi pada Allah, namun kita menuhankan mungkin obat-obatan atau apapun itu ya, nanti mungkin gugurlah iman kita. Jadi harus lebih bijaksana. Dan juga daripada kenyataannya musim demi musim itu sudah seperti ini, fakta lapangan membuktikan banyak orang yang memang menyampaikan kepada kami, bukan kami asal berucap, tidak, karena kami juga punya data, dimana beberapa penyakit-penyakit ringan sampai penyakit-penyakit yang lumayan, itu dirasakan. Dan ketika disolusikan daripada sebuah kemampuan akal itu nggak bisa tembus. Itu yang kami sampaikan. Dan di antara solusinya mungkin nanti kalau pemirsa ingin tahu ya, silahkan hubungi kami di channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara maupun channel YouTube Padepokan Gaul, dimana di fase-fase ini di antaranya kita selalu dzikrullah, untuk mengingat Allah. Dengan metode dzikrullah pula kita nanti bisa dibersihkan dari pengaruh jahat atau pengaruh-pengaruh buruk yang ada pada diri kita, yang nantinya pun akan mengembalikan kita kepada fitrah kita sebagai manusia yang memiliki Tuhan dan kita sebagai hambanya. Itu saja dari kami. Dan mungkin kalau pemirsa juga ada yang tanya solusi yang lain bagaimana, mungkin ada, nanti akan disolusikan. Dan konten ini pun bukan bermaksud untuk menakut-nakuti ataupun gimana pun, tidak. Kami hanya memberikan informasi yang bisa dipercaya, jangan dipercaya mentah, diambil positifnya
dan lebih-lebih tata lagi keimanannya, keyakinannya, sinkronkan lagi dan laksanakan ibadahnya. Itu yang kami sampaikan. Semoga ibadah-ibadah kita nanti pun ya selalu diproses untuk menjadi lebih baik dan lebih sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu ya Mas Amin. Bukan sesuai apa yang kita pikirkan. Itu saja dari kami. Jika banyak kurangnya mohon maaf atas kekurangan kami, atas kesalahan dan kekhilafan kami. Terima kasih banyak, sekian. Dan terima kasih atas perhatian pemirsa semuanya. Tetap semangat dan juga jaga diri baik-baik di musim-musim seperti ini. Jaga kesehatannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.